Nyai Juju ini cuman diam, senyum, ya mukanya ya biasa aja gitu, maksudnya nggak ada omongan apa-apa gitu. Nyai Jujunya ini sudah 3 hari meninggal dunia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi yang pastinya Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor, tapi ada sisi sedihnya juga. Yuk kita simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, Mbak Feni itu sama suaminya tinggal di daerah terpencil, tepatnya di daerah Bogor, dia bilang. Yang dimana Mbak Feni ini pada saat itu tinggal di Bogor itu, daerah terpencil itu, sama suaminya. Nah, niatnya dia tuh kayak pengen mandiri, pengen hidup yang suasananya tuh kayak suasana pedesaan, suasana alam gitu. Kayak capek juga gak sih kayak tinggal di daerah perkotaan yang hiruk pikuknya tuh yang bener-bener polusi di mana-mana, nggak enak banget gitu. Nah, akhirnya setelah Mbak Feni ini tinggal di daerah Bogor itu sama suaminya, dia tuh ngerasa kerasan gitu tinggal di situ, kayak dimana tuh dia ngerasa nyaman gitu, karena satu tuh udaranya kata dia tuh masih bagus banget, Mai. Setiap hari tuh yang dihirup tuh kayak hawa-hawa pegunungan, hawa-hawa sejuk. Jadi nggak ada tuh yang namanya polusi-polusi ataupun debu-debu lalu lintas jalanan tuh nggak ada. Jadi kayak bersih aja gitu. Nah, sampai pada suatu hari ada kabar gembira nih guys. Si Mbak Feni ini sama suaminya itu ternyata dia berhasil juga, gengs, bikin keturunan. Nah, si Mbak Feni ini kan lagi hamil muda kan pada saat itu. Sampai pada suatu hari dan suatu ketika, Mbak Feni ini kan lagi jalan-jalan pagi nih guys. Dia tuh kayak ketemu sama semacam kayak perkumpulan emak-emak di tukang sayur. Tapi ini modelnya tuh kayak bukan emak-emak komplek, karena dia nggak pada rumpi gitu ya. Jadi tuh kayak ya biasa gitu. Nah, dia tuh di situ bertanya, "Punten Ibu, saya tuh warga di sini gini-gini, baru beberapa bulan lah tinggal sini gitu. Nah, saya ini mau nanya Bu, di sini kalau misalnya ada yang hamil terus melahirkan, itu melahirkannya di mana ya Bu? Di bidan kah? Atau di rumah sakit kah? Atau di puskesmas kah?" Nah, ternyata ada dari sekian ibu-ibu itu yang bilang tuh kayak, "Oh, di sini tuh bukan bidan, teh gitu, bukan bidan, bukan rumah sakit. Lagian juga jarak bidan sama rumah sakit di sini tuh jauh. Kayak kita tuh harus nempuh perjalanan hampir 3 kilo gitu. Jadi kalau di sini tuh kalau lahiran itu pakai jasanya dukun beranak." Dikasih tahu lah nih kalau emang ada tuh yang namanya dukun beranak, namanya Nyai Juju, yang dimana tinggalnya tuh ya agak jauh sih dari tempatnya Mbak Feni ini tinggal. Pada saat kehamilan ke-5 dan ke-6 itu Mbak Feni sering banget nih ke rumahnya si Nyai Juju. Jujur dia tuh kayak ngerasa Nyai Juju ini kayaknya baik banget gitu orangnya. Karena satu tuh kayak pantangan-pantangan yang ibu hamil nggak boleh lakuin itu semua dikasih tahu gitu sama Nyai Juju gitu, yang dimana, "Nih Neng, kalau duduk itu harus dialasin, jangan langsung ke lantai," gitu. Jadi kayak mitos-mitos orang-orang hamil yang dilarang itu dikasih tahu gitu semuanya sama si Nyai Juju ini. Ada larangan-larangan dan emang pantangan-pantangan yang harus dijalani oleh Mbak Feni ini terkait dengan kehamilannya nih guys. Ya, Mbak Feni jujur pada saat itu tuh ngerasa diri dia tuh nyaman gitu sama si Nyai Juju ini. Selain nyaman, si Nyai Juju ini tuh merasa juga kayak Mbak Feni ini kayak anaknya gitu. Karena jujur aja Nyai Juju itu nggak punya anak guys. Jadi dia tuh punya suami, tapi suaminya udah meninggal waktu itu dalam keadaan sakit ya, memang udah tua juga. Jadi si Nyai Juju ini juga tinggal di rumah tuh sendiri. Nah, Mbak Feni ini karena sering kalinya bolak-balik antara rumah Mbak Feni, rumah Nyai Juju gitu, karena cuman sekedar nganter makanan, ngerasa ya Nyai Juju ini orang tuanya lah gitu. Bulan ke 8, 9, 10 itu Mbak Feni tuh udah
jarang ketemu sama Nyai Juju, dan Mbak Feni itu udah jarang banget nemuin Nyai Juju di rumahnya, karena satu, kondisi badan dari Mbak Feni itu kan kalau misal hamil udah gede kan juga udah gampang capek, gampang ngos-ngosan. Ini namanya orang udah hamil gede kan, dikit-dikit ngos-ngosan, keringetan, capek lah gitu. Udah gitu kan perjalanannya juga lumayan jauh tuh dari rumah Mbak Feni ke rumahnya Nyai Juju gitu. Nah, udah nih lost contact lah ibarat katanya, karena kan si Nyai Juju ini kan nggak punya handphone, nggak punya telepon, apalah segala macem. Jadi cuma dibilangin aja nanti pada saat melahirkan, jadi tanggal segini, nanti ke rumah Nyai aja. Jadi dikasih tahu lah gitu. Pas udah masuk usia ke 9 bulan, Mbak Feni kan kayak bingung ya. Nah, sampai sih Mbak Feninya ini ngomong ke suaminya, terus kata suaminya cuma bilang, nggak usah galau, nggak usah mikir yang macem-macem. Pokoknya nanti kamu kalau udah mulus-mulus, aku bakalan samperin Nyai Juju dan bawa Nyai Juju ke sini untuk membantu kamu untuk melahirkan, kata suaminya gitu. Si Mbak Feni ini pas mau pipis itu dia ngerasa ada flek-flek darah. Kalau udah hamil tua terus muncul atau timbul flek-flek darah itu kan udah mau melahirkan ya guys. Nah, akhirnya Mbak Feni ini ngomong lah ke si suaminya, memberitahu, menginformasikan gitu kalau ini nih aku udah ada flek-flek seperti darah gitu, kamu jalan deh ke rumah Nyai Juju gitu. Suaminya pasti bilang kayak gitu, emang kamu udah mules? Dia ngomong gitu kan. Ya aku belum mules sih, tapi kayaknya ini udah tanda-tandanya. Aku kan juga nggak tahu mulesnya yang kayak gimana ya, secara aku juga baru kali ini melahirkan anak pertama gitu. Nah, akhirnya si suaminya Mbak Feni ini samperinlah ke rumahnya Nyai Juju, yang dimana pada saat itu keadaannya udah mulai malam nih guys, kayak udah senja-senja mau maghrib begitu. Ya karena di sana tuh minim banget penerangan, akhirnya si suaminya Mbak Feni ini ceritanya mau pakai motor, tapi motornya itu ternyata mogok, nggak bisa dipakai karena keadaan urgent. Akhirnya suaminya Mbak Feni ini ya udahlah jalan kaki aja. Suaminya Mbak Feni ini jalan kaki lah, karena pada saat itu dia nggak punya juga senter, dia cuman bawa lampu penerangan, yaitu pada saat itu tuh lampunya lampu patroma. Pada saat suaminya Mbak Feni ini jalan, nah si Mbak Feni ini mulai ngerasa kayak sedikit mules. Sampai pada akhirnya itu Mbak Feni tuh nggak tahu gimana, suaminya mungkin udah sampai di rumahnya si Nyai Juju, dan dimana kata suaminya nih, posisinya Nyai Juju itu udah duduk di depan rumahnya. Jadi rumahnya Nyai Juju, dia tuh punya rumah yang kayak model bilik. Nah, Nyai Juju itu duduk di balai tersebut sambil kayak menunggu gitu. Nah, pas banget nih katanya si suaminya Mbak Feni ini, oh pas banget nih udah ada Nyai Juju depan. Akhirnya si suaminya ini ngomonglah ke si Nyai Juju, Nyai, kayaknya istri saya mau melahirkan. Terus si Nyai Juju itu nggak banyak ngomong gitu loh guys, nggak kayak oh iya gitu, enggak, cuman diam terus senyum manggut gitu. Akhirnya jalan lah nih dia berdua, si Nyai Juju ini jalan di depan, nah di belakangnya itu suaminya si Mbak Feni. Terus gerimisnya tuh gerimis-gerimis halus, gue merinding ya, hujan-hujan gerimis-gerimis gitu ya guys, gerimis-gerimis rintik-rintik syahdu udah gitu ya. Sampailah di rumahnya Mbak Feni, yang dimana ternyata Mbak Feni ini udah pecah ketuban guys. Pada saat ketemu sama Nyai Juju, si Mbak Feni itu kayak ngerasa, ah alhamdulillah penolong gue dateng gitu. Nah akhirnya Nyai Juju langsung kayak ngerapihin Mbak Feni. Mbak Feni itu langsung suruh tiduran. Terus Mbak Feni itu kayak langsung disuruh pakai kain, dilepas celana dalamnya, disuruh pakai kain, terus suruh ya modelan orang mau lahiran bagaimana, udah pada tahu kan ya modelan bentuknya. Nah suruh begitulah kebuka tuh pahanya. Dan nggak perlu waktu lama untuk si Nyai Juju ini ngeluarin anak dari rahimnya Mbak Feni. Jadi jaraknya dari pas Nyai Juju datang ke rumah Mbak Feni itu jaraknya tuh cuma sekitar 2-3 jam anak itu lahir.
Dan alhamdulillah selamat nih, selamat sehat lah gitu. Tapi yang jadi pertanyaan suaminya si Mbak Feni ini, si Juju ini cuman diam, senyum, ya mukanya ya biasa aja gitu, maksudnya nggak ada omongan apa-apa gitu. Udah dirapihin, udah dibersihin si Mbak Fenia ini beserta dedek bayinya ini, nasinya Jujunya ini izin pamit pulang. Terus udah gitu pas mau dikasih duit nih sama suaminya Mbak Feni sambil bilang terima kasih, duitnya tuh diginiin, nggak mau gitu, si Nyai Jujunya tuh kayak langsung nggak mau begini gitu. Akhirnya ya udah kan, karena memang yang nggak mau nerima uang tersebut, mungkin akhirnya disimpanlah sama si suaminya si Mbak Feni ini, sampai dia lupa untuk mengantarkan kembali Nyai Juju itu pulang ke rumahnya. Dan akhirnya si Mbak Feni ini yang nyadar, loh Mas, kamu nggak nganterin Nyai pulang? Terus kayak suaminya, oh astagfirullahaladzim ya aku lupa gitu. Pas disamperin gitu, katanya suaminya Mbak Feni itu udah nggak kelihatan. Akhirnya suaminya Mbak Feni ini ya mau nggak mau dia pulang, tapi dia tuh kepikiran. Si suaminya Mbak Feni ini tuh pulang dengan rasa bersalah, dengan rasa sedih gitu di hatinya, karena dia lupa gitu untuk bener-bener kayak nganterin si Nyai Juju ini pulang gitu. Terus akhirnya si suaminya Mbak Feni ini bilang ke Mbak Feni kalau si Nyai Juju itu nggak mau dikasih uang, gimana kalau misalnya besok kita datang ke rumahnya aja, uang yang tadinya kita mau kasih Nyai Juju kita beliin aja sembako, karena kasihan kan Nyai Juju itu nggak ada yang nyari uang lagi, karena kan dia cuma tinggal sebatang kara. Akhirnya pas mau sampai perkampungan Nyai Juju itu ada bendera kuning. Si Mbak Feni ini sempet dulu dikasih wejangan gitu ya sama si Nyai Juju ini, kalau misalnya habis melahirkan sebelum 40 hari, kalau memang ada yang meninggal di daerah kita, sebaiknya tidak usah mendekat atau mendatangi orang yang telah tiada, karena efeknya nanti bakalan ke anaknya itu katanya jadi kena sawan bangke gitu. Nah terus Mbak Feni kan pas inget omongannya Juju itu langsung kayak ngomong ke si suaminya, mas gitu, aku turun di sini aja deh, aku tunggu aja di rumah warga gitu, kamu aja yang ke sana. Si suaminya Mbak Feni ini menitipkan Mbak Feni kepada warga sekitar. Si suaminya Mbak Feni ini kan jalan ke dalam, dan betapa kaget dan shocknya pas di deket rumahnya Nyai Juju, ternyata emang bendera kuning itu tertuju ke rumahnya Nyai Juju, yang dimana pada saat si suaminya Mbak Feni ini berhenti di depan rumahnya, ada beberapa warga yang emang lagi duduk di balai. Si suaminya Mbak Feni ini bertanya, misi Pak, Nyai Jujunya ada? Terus kayak bapak-bapak dan ibu-ibu di sana tuh kayak cuman nengok, gua nanya kok dia kayak orang bingung gitu. Akhirnya salah satu dari bapak-bapak itu ngomong, mohon maaf mas, Nyai Jujunya ini sudah 3 hari meninggal dunia. Beliau sakit dan terpleset sebelumnya di kamar mandi. Dan mendengar cerita itu tuh suaminya Mbak Feni tuh kan langsung kayak shock banget gitu lah. Baru semalam gue jemput lo tuh nggak ada apa-apa gitu. Terus baru semalam juga lo tuh ngebantuin persalinan istri gue gitu. Terus kayak dia tuh kayak nggak percaya gitu loh dengan keadaan pada saat itu gitu. Dia tuh cuman kayak, oh, kayak orang bingung aja gitu, kayak harus ngomong apa dan harus gimana juga dia nggak ngerti gitu. Akhirnya dituruninlah sembakonya, terus dia cuman bilang, Pak, titip ya Pak, kalau memang perlu buat dimasak aja. Akhirnya suaminya Mbak Feni ini berpamitan sama si warga yang ada di rumahnya Mbak Juju, dan terus terang katanya pada saat suaminya Mbak Feni ini jemput si Nyai Juju ini, itu nggak ada sama sekali bendera kuning ataupun kerumunan orang. Yang dia lihat itu cuman Nyai Juju itu duduk di balai dengan keadaan posisi yang emang kayak menanti seseorang, terus kayak senyum. Mungkin karena beliau merasa beliau punya hutang membantu orang untuk melahirkan ya guys, jadi kayak terpanggil lah, ibarat katanya tuh naluri dia
naluri kebaikan dia tuh kayak terpanggil lagi gitu. Pada saat suaminya Mbak Feni ini nyamperin Mbak Feni, ternyata Mbak Feni tuh udah nangis. Dan katanya warga tuh Mbak Feni sempat pingsan 2 kali, guys. Terus Mbak Feni tuh cerita kayak, "Mas, aku udah gak usah ngomong, aku udah tahu," gitu. Terus ya udah, akhirnya Mbak Feni tuh kayak nangis gitu, sedih, kayak dia ngerasa pada saat itu tuh bener-bener yang tertolong banget gitu. Dimana Mbak Feni ini jauh dari orang tua, tapi Nyai Juju ini malah kayak sebagai orang tua dia sendiri lah ibarat katanya. Terus langsung kayak suaminya Mbak Feni ini tuh nge-rewind, pantesan dia tuh nggak mau dikasih uang karena memang dia udah nggak butuh yang namanya uang dunia gitu ibaratnya. Memang beliau tuh sudah tidak ada di dunia ini 3 hari yang lalu. Jadi pelajaran paling berharga katanya buat Mbak Feni, yang dimana ternyata orang baik itu nggak cuman ada di dunia nyata, tapi di alam yang memang sudah bukan alamnya lagi. Kalau memang pada dasarnya manusia itu memiliki hati yang emang baik, hati yang suci gitu, ya beliau tuh akan tetap ada lah gitu. Dan Mbak Feni tuh kayak ngerasa, ya mungkin emang pada saat itu emang janjinya si Nyai Juju ini untuk membantu Mbak Feni untuk melahirkan anak pertamanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang anaknya itu udah umur 8 tahun, guys. Jadi kayak Mbak Feni tuh kayak ngerasa, selain gue tinggal di daerah sini, gue ketemu sosok seorang ibu plus orang tua buat gue tuh yang emang bener-bener the best banget lah. Sampai kapanpun nggak akan Mbak Feni lupain pengalaman Mbak Feni yang emang bener-bener kayak sedih, ada rasa takut plus sedih juga. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Dan buat kalian nih guys yang punya pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram gue, Maya Marissa itu aja udah, kayak Mbak Feni, atau bisa juga voice note atau kirim pesan ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.